Gue penasaran banget dengan kisah lu yang kemudian dari Katolik ya? Iya. Lu mualaf tuh 2013. 2013 itu umur. Perjalanan spiritual Dr. Tirta tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak berada dalam satu keyakinan, sesuatu yang sejak kecil membentuk cara pandangnya tentang agama dan toleransi. Ayahnya beragama Islam, sementara ibunya Katolik. Sejak kecil, Tirta tidak dipaksa memilih. Ia justru diperkenalkan pada dua ajaran sekaligus, belajar memahami perbedaan sejak usia yang sangat muda. Dalam kehidupan sehari-hari, Tirta melihat bagaimana kedua orang tuanya saling menghormati keyakinan masing-masing. Tidak ada pertengkaran soal agama, tidak ada paksaan, hanya hidup yang dijalani dengan saling memahami. Namun, kondisi itu membuat Tirta tumbuh tanpa satu pegangan iman yang benar-benar ia jalani secara penuh. Dalam administrasi keluarga, ia bahkan sempat tercatat tidak memiliki agama. Saat beranjak dewasa, terutama ketika memasuki masa kuliah, pertanyaan tentang identitas dan keyakinan mulai muncul. Ia mulai berpikir tentang hidup, tujuan, dan makna setelah kematian. Bukan karena tekanan orang lain, melainkan karena proses berpikir yang perlahan dan jujur. Ia mulai membaca, mendengar, dan mengamati lebih dalam tentang Islam yang dianut ayahnya. Salah satu hal yang paling membekas dalam batinnya adalah hubungan dengan sang ayah. Tirta melihat bagaimana ayahnya tetap menjalankan ibadah meski hidup sederhana dan penuh keterbatasan. Ia juga menyadari bahwa ayahnya kerap menerima stigma dari lingkungan sekitar. Ada anggapan bahwa orang tua gagal ketika anaknya tidak seiman, dan itu melukai perasaan sang ayah. Dalam beberapa momen, Tirta melihat ayahnya menangis diam-diam. Bukan karena marah, tapi karena sedih dan merasa bersalah sebagai seorang kepala keluarga. Di titik itulah Tirta mulai merenung lebih dalam. Ia membaca tentang keyakinan Islam, termasuk pandangan tentang keluarga, tanggung jawab orang tua, dan kehidupan akhirat. Ada satu pemikiran yang sangat mengguncangnya. Ia takut, jika dirinya tidak memilih Islam, ayahnya akan memikul beban batin yang berat hingga akhir hidupnya. Namun keputusan itu tidak ia ambil secara emosional semata. Tirta tetap menimbang dengan akal, membaca, berdiskusi, dan mencari pemahaman sendiri. Ia tidak ingin berpindah keyakinan hanya demi menyenangkan orang lain. Ia ingin yakin bahwa apa yang ia pilih adalah sesuatu yang benar-benar ia pahami dan ia terima sepenuh hati. Proses itu berlangsung cukup lama, penuh dialog batin. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada publikasi, hanya pergulatan pribadi antara logika dan perasaan. Pada usia sekitar 22 hingga 23 tahun, Tirta akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih untuk memeluk Islam secara resmi. Keputusan itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Ia sadar bahwa menjadi mualaf bukan sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia harus belajar dari nol, memahami ibadah, memperbaiki diri, dan menjalani proses dengan kerendahan hati. Tidak semuanya langsung sempurna. Tirta juga menyadari bahwa hijrah bukan tentang terlihat suci, melainkan tentang usaha untuk terus belajar dan bertumbuh. Ia tidak menjadikan masa lalunya sebagai sesuatu yang harus disangkal. Justru pengalaman hidup dengan dua agama membuatnya lebih memahami arti toleransi. Hubungannya dengan ibunya tetap dijaga dengan penuh hormat. Tidak ada jarak, tidak ada kebencian, hanya kasih yang tetap utuh dalam perbedaan. Dalam beberapa kesempatan, Tirta menyampaikan bahwa keputusannya murni personal. Ia tidak ingin kisahnya dijadikan alat untuk menghakimi siapapun. Ia memilih Islam dengan tenang, tanpa kebencian pada keyakinan lain. Baginya, iman adalah urusan hati dan perjalanan masing-masing manusia. Setelah menjadi Muslim, Tirta menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap bekerja sebagai dokter, tetap vokal menyuarakan kesehatan dan kemanusiaan. Agamanya justru memperkuat prinsip hidupnya untuk peduli pada sesama, tanpa melihat latar belakang suku, agama, atau status sosial. Ia tidak mengklaim dirinya lebih baik dari orang lain.
Ia hanya manusia yang sedang belajar, sama seperti banyak orang di luar sana. Kisah mualafnya tidak ia gunakan untuk mencari simpati. Ia membagikannya sebagai cerita hidup, bukan sebagai sensasi. Bagi Tirta, iman bukan tentang pengakuan publik, melainkan tentang ketenangan batin dan tanggung jawab moral. Perjalanannya menunjukkan bahwa keyakinan tidak selalu lahir dari paksaan, tetapi dari proses panjang memahami diri sendiri. Di balik sosoknya yang dikenal tegas dan lantang di media, ada cerita sunyi tentang seorang anak yang ingin menenangkan hati ayahnya. Dan dari keputusan itulah, Tirta melangkah, membawa keyakinan yang ia pilih dengan sadar, pelan, dan penuh tanggung jawab. Setelah memutuskan menjadi Muslim, Dr. Tirta menyadari bahwa perubahan terbesar justru terjadi di dalam dirinya sendiri. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perayaan besar, hanya keheningan yang terasa lebih tenang dari sebelumnya. Hari-hari awal sebagai mualaf ia jalani dengan banyak belajar dan bertanya. Ia memahami bahwa pengetahuan tidak datang sekaligus, dan iman juga tumbuh melalui proses. Ia mulai mengenal ibadah dasar dengan perlahan. Salat, wudhu, dan doa bukan lagi sekadar istilah yang ia dengar sejak kecil, tetapi sesuatu yang kini ia coba pahami maknanya. Tidak jarang ia merasa canggung. Ada rasa takut salah, takut keliru, dan takut dianggap tidak sempurna. Namun ia memilih untuk tetap melangkah. Ayahnya menjadi sosok yang sangat berarti di fase ini. Tanpa banyak nasihat panjang, sang ayah mendampingi dengan contoh dan kesabaran. Dalam kebersamaan sederhana, Tirta melihat kebahagiaan yang jarang ditunjukkan ayahnya sebelumnya. Bukan bahagia yang berlebihan, tapi rasa lega yang sulit diucapkan. Hubungan ayah dan anak itu perlahan berubah. Ada kehangatan baru yang tumbuh, bukan karena kesamaan agama semata, tetapi karena saling memahami. Meski begitu, Tirta tidak menutup mata bahwa keputusannya juga membawa tantangan. Lingkungan sekitar kadang memberi ekspektasi berlebihan kepada seorang mualaf. Ada anggapan bahwa setelah masuk Islam, seseorang harus langsung sempurna. Tirta justru merasa pandangan seperti itu bisa menjadi beban. Ia memilih bersikap jujur tentang prosesnya. Ia tidak segan mengakui bahwa dirinya masih belajar dan masih sering keliru. Baginya, iman bukan soal citra, tetapi tentang kesungguhan memperbaiki diri dari hari ke hari. Di sisi lain, ia tetap menjaga hubungan baik dengan ibunya. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling menyayangi. Ia menyadari bahwa pilihan iman adalah tanggung jawab pribadi, bukan alasan untuk memutus tali keluarga. Dalam banyak kesempatan, Tirta menunjukkan bahwa sikap menghormati orang tua adalah nilai yang tidak berubah, apapun keyakinannya. Ia juga belajar bahwa menjadi Muslim bukan berarti meninggalkan nilai kemanusiaan yang selama ini ia pegang. Justru nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan kepedulian terasa semakin kuat maknanya setelah ia memeluk Islam. Sebagai seorang dokter, Tirta tetap berdiri di garis yang sama. Menolong manusia tanpa membedakan latar belakang tetap menjadi prinsip utamanya. Ia tidak menjadikan agama sebagai alat untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, ia merasa agama mengajarkannya untuk lebih rendah hati dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Di ruang publik, Tirta mulai dikenal lebih luas. Namun ia memilih tidak selalu membawa kisah mualafnya ke setiap pembahasan. Ia merasa bahwa iman tidak perlu selalu diumbar, cukup dijaga dan dijalani dengan tanggung jawab. Ketika kisahnya diketahui publik, ia berharap orang-orang tidak melihatnya sebagai contoh mutlak. Ia hanya ingin ceritanya dipahami sebagai satu perjalanan manusia, bukan standar bagi orang lain. Ia pun mengingatkan bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri dalam menemukan keyakinan. Tidak semua proses harus sama, dan tidak semua keputusan harus seragam. Di tengah kesibukannya, Tirta terus belajar tentang Islam dengan caranya sendiri. Ia membaca, mendengar, dan mencoba memahami esensi, bukan hanya simbol. Perlahan, ia menemukan ketenangan yang tidak ia rasakan sebelumnya. Bukan ketenangan tanpa masalah, tetapi ketenangan dalam menerima diri sendiri. Dan di fase ini,
Tirta memahami satu hal penting, menjadi mualaf bukan tentang berubah dalam semalam, tetapi tentang setia pada proses seumur hidup. Seiring waktu berjalan, Dr. Tirta semakin memahami bahwa perjalanan imannya tidak berhenti pada satu keputusan di masa lalu. Setiap hari justru menjadi ruang belajar yang baru. Ia tidak pernah mengklaim dirinya telah sampai pada titik paling benar. Baginya, keyakinan adalah proses panjang yang terus diuji oleh sikap dan tindakan. Dalam keseharian, ia mencoba menjalani hidup dengan lebih tertib dan sadar. Hal-hal kecil mulai ia perhatikan, dari cara berbicara hingga cara memperlakukan orang lain. Ia belajar bahwa agama bukan sekadar ritual, melainkan nilai yang seharusnya hadir dalam setiap keputusan hidup. Kesibukannya sebagai dokter dan figur publik tidak membuatnya merasa lebih istimewa. Ia tetap melihat dirinya sebagai manusia biasa yang punya kekurangan. Ketika berada di ruang publik, Tirta berusaha menempatkan diri dengan bijak. Ia sadar bahwa ucapannya bisa berdampak luas. Ia pun semakin berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama yang berkaitan dengan keyakinan dan perbedaan. Pengalaman hidup dengan latar keluarga dua agama membuatnya peka terhadap isu toleransi. Ia tidak ingin perbedaan menjadi sumber luka. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa keyakinan tidak seharusnya dijadikan alat untuk saling merendahkan. Ia percaya bahwa agama seharusnya membawa manusia menjadi lebih manusiawi. Hubungannya dengan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Ia menjaga komunikasi, rasa hormat, dan kasih sayang dengan sepenuh hati. Perbedaan iman tidak menghapus ikatan darah dan tanggung jawab sebagai anak. Ia menyadari bahwa keputusan hidupnya tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun ia berusaha menjalaninya dengan jujur dan bertanggung jawab. Sebagai seorang mualaf, ia tidak ingin diposisikan sebagai simbol atau contoh mutlak. Ia hanya ingin dikenal sebagai seseorang yang terus belajar, bukan seseorang yang merasa paling benar. Dalam diam, Tirta sering merenung tentang makna hidup yang sesungguhnya. Tentang bagaimana manusia pada akhirnya akan kembali mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing. Pengalaman spiritualnya membuatnya lebih sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Ia memilih untuk fokus pada hal-hal yang memberi manfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Dalam dunia yang sering bising oleh perdebatan, ia memilih ketenangan sebagai sikap. Ia tidak menolak diskusi, tetapi menolak pertikaian yang melukai. Kisah mualafnya bukan cerita tentang kemenangan, melainkan tentang pencarian. Pencarian akan ketenangan, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ia berharap orang-orang yang mendengar ceritanya bisa mengambil pelajaran tanpa harus meniru langkah yang sama. Karena setiap manusia punya jalan yang berbeda menuju keyakinan. Bagi Tirta, iman adalah ruang pribadi yang sakral. Ruang di mana manusia berdialog dengan Tuhan tanpa perlu pengakuan siapapun. Dan dalam ruang itulah, ia terus berjalan, pelan tapi pasti, membawa keyakinan yang ia pilih dengan sadar. Bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dijalani dengan penuh tanggung jawab. Di akhir perjalanan ini, yang terpenting bukan bagaimana orang lain menilai, melainkan bagaimana ia tetap jujur pada hati dan Tuhannya. Pada tahap ini, Dr. Tirta memahami bahwa kedewasaan iman tidak selalu ditandai oleh seberapa banyak yang terlihat dari luar. Justru yang paling berat adalah menjaga konsistensi di dalam diri. Ia belajar bahwa keyakinan akan terus diuji, bukan hanya melalui cobaan besar, tetapi juga lewat hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dalam kesibukan dan sorotan publik, ia berusaha menjaga niat agar tetap lurus. Tidak mudah, namun ia sadar itulah bagian dari tanggung jawab pilihannya. Ia tidak ingin agama menjadi identitas yang membatasi, melainkan pedoman yang menuntun sikap hidup. Dalam banyak momen, Tirta memilih diam daripada berbicara berlebihan. Ia merasa tidak semua hal harus ditanggapi dengan suara keras. Ia belajar bahwa ketenangan seringkali lebih kuat daripada perdebatan panjang. Sebagai figur yang dikenal berani, ia justru menemukan kekuatan baru dalam pengendalian diri. Ia memahami bahwa perubahan sejati tidak selalu tampak mencolok,
tetapi terasa dalam cara seseorang bersikap. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya menjadi cermin perjalanan imannya. Ia berusaha lebih sabar, lebih mendengar, dan tidak mudah menghakimi. Ia sadar bahwa setiap orang membawa latar belakang dan luka masing-masing. Karena itu, ia memilih pendekatan yang lebih manusiawi, bukan merasa paling benar. Dalam perjalanan spiritualnya, Tirta juga memahami arti tanggung jawab sosial. Baginya, iman tidak berhenti di ruang ibadah, tetapi harus hadir dalam kebermanfaatan nyata. Menjadi dokter, membantu sesama, dan bersuara untuk kepentingan publik ia jalani sebagai bagian dari nilai yang ia yakini. Ia tidak memisahkan antara profesi dan keyakinan. Keduanya saling menguatkan. Namun ia juga sadar bahwa manusia tetap bisa salah. Karena itu, ia tidak pernah berhenti mengevaluasi diri. Ia menerima kritik sebagai bagian dari proses, bukan sebagai serangan pribadi. Dalam refleksi-refleksi sunyi, ia sering mengingat kembali alasan awal ia memilih jalan ini. Bukan karena popularitas, bukan karena tekanan, tetapi karena panggilan hati yang ingin jujur. Ia menyadari bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi terkuat dalam beriman. Tanpa itu, semua hanya akan menjadi formalitas kosong. Perjalanan ini membuatnya lebih memahami arti rendah hati. Bahwa semakin seseorang belajar, semakin ia sadar betapa banyak hal yang belum ia ketahui. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, melainkan ketenangan batin. Baginya, hidup adalah tentang memperbaiki diri, sedikit demi sedikit. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesungguhan. Di tengah dunia yang serba cepat, ia memilih berjalan dengan ritme sendiri. Tidak tergesa, tidak pula berhenti. Dan dalam langkah yang pelan itu, Dr. Tirta terus menjaga keyakinannya. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan sikap hidup. Sebuah perjalanan iman yang tenang, dewasa, dan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, Dr. Tirta menyadari bahwa hidup tidak pernah menawarkan jalan yang benar-benar lurus. Setiap pilihan selalu membawa konsekuensi yang harus diterima dengan lapang dada. Keputusan memeluk Islam telah menjadi bagian dari identitas hidupnya, tetapi tidak pernah ia jadikan sebagai pembeda antara dirinya dan orang lain. Ia tetap berdiri sebagai manusia yang sama, dengan tanggung jawab yang mungkin justru terasa lebih besar dari sebelumnya. Dalam keseharian, ia belajar menata niat agar setiap langkah tidak menjauh dari nilai yang ia yakini. Ia memahami bahwa iman akan selalu berdampingan dengan keraguan, dan itu adalah bagian dari proses menjadi dewasa. Alih-alih melawan keraguan dengan kemarahan, ia memilih menjawabnya dengan pemahaman dan kesabaran. Pengalaman hidup yang panjang membuatnya semakin peka terhadap luka orang lain. Ia tahu, tidak semua orang menemukan keyakinan dengan cara yang sama. Karena itu, ia menolak menghakimi pilihan siapapun. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki waktunya sendiri untuk memahami hidup. Sebagai anak, ia tetap memegang satu prinsip sederhana, berbakti kepada orang tua tidak boleh tergantikan oleh apapun. Perbedaan iman dalam keluarga tidak pernah ia jadikan alasan untuk menciptakan jarak. Ia justru berusaha menjadi penghubung, bukan pemisah. Dalam diam, ia sering bersyukur atas jalan hidup yang ia lewati. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena setiap fase memberinya pelajaran. Ia memahami bahwa ketenangan bukan berarti bebas masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berdiri meski diterpa banyak hal. Sebagai figur publik, ia sadar akan keterbatasan dirinya. Ia tidak ingin dipuja, tidak pula ingin dijadikan simbol. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia yang sedang belajar. Ia membiarkan orang menilai dengan sudut pandang masing-masing. Baginya, yang terpenting adalah kejujuran dalam menjalani hidup. Dalam perjalanan iman ini, ia belajar memaafkan, termasuk memaafkan dirinya sendiri. Ia memahami bahwa masa lalu bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami. Setiap langkah yang pernah ia ambil telah membentuknya hari ini. Ia tidak menyesali pilihan, juga tidak menyesali proses. Karena dari situlah ia belajar arti bertanggung jawab. Di dunia yang sering menuntut keseragaman,
ia memilih untuk tetap menjadi diri sendiri. Menjalani iman tanpa paksaan, tanpa kebencian. Hanya dengan kesadaran dan ketulusan. Bagi Dr. Tirta, iman adalah perjalanan seumur hidup. Tidak untuk dipamerkan, tidak untuk dipertandingkan. Tetapi untuk dijaga, dijalani, dan dipertanggungjawabkan kelak. Dan di titik inilah, ia terus melangkah, tenang, sadar, dan penuh makna. 22 tahun. 22 tahun berarti 25 lu di tongkrongan ya? Iya. Oke, Jadi 22 tahun tuh gue ngerasanya gini, bokap gue muslim. Terus gue belajar kan, gue tuh di zaman kecil, karena gue sendiri, gue sering mampir ke TPA, tempat pengajian anak. Kemis, tapi minggunya ke sekolah minggu. Karena gue pada waktu itu Tirta kecil berpikir kalau gue kedua tempat ibadah, voucher gue ke surga tambah banyak. Gue belajar aja dua-duanya. Nah di situ gue masih ingat pelajarannya adalah kalau cowok muslim punya, gue nggak tahu ya ini benar ya, istrinya non muslim, ini tergantung anaknya. Kalau anaknya ini non muslim, bokapnya dianggap gagal, dia bisa diadili di sana. Oke. Nah gue berpikir segitu dan ceritanya adalah bokap gue curhat ke nyokap pada waktu itu di SMA, gue denger bokap gue mau umroh itu di SMA di pesawat dia curhat sambil nangis tuh dihujat sama satu pesawat bahwa kamu tuh nggak usah umroh, kamu didik anakmu aja gagal. Oh ada tamparan seperti itu ke bokap. Di situ gue panas banget kan, gue denger, gue diem aja. Itu terpendam dari umur 17 sampai akhirnya di usia 22, gue memutuskan untuk pokoknya gue muslim. Karena alasan itu? Iya, bokap gue sempat nangis karena dia menganggap kalau lu muslim gak ada yang nemenin mama. Gue bilang gue akan tetap respect. Disitulah gue bilang. Dan ada beberapa hidayah di mimpi gue yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimualafkan di Masjid Kemawang sama Kiai Zumroni di Monjali. Hidayah apa yang lu dapat di mimpi? Mimpi. Jadi pada waktu itu gue mimpi, gue tidur jam 4 sore, capek banget. Dan gue ngeliat tubuh gue sendiri, gue diangkat ke atas, ada bangunan tuh gede banget hitam. Terus ada dijaga 2 malaikat. Gue mau masuk pintu itu gak diizinin. Sama malaikat itu disuruh jalan ke rumah kecil warna hijau. Yang ternyata itu adalah setelah gue temuin itu rumahnya Kiai Zumroni. Oke. Rumah yang mualafin yang membuat gue syahadat. Itu ada 9 orang kiai di sana. Terus ada 1 keranda warna hijau di tengah. Nah di situ gue diundang di pengajian itu. Gue disuruh buka kerandanya. Wih ada orang cok jenazah bangkit. Iya keranda ini kan. Kerandanya bangkit pada waktu di mimpi. Tapi wajahnya tuh gak kelihatan. Bersinar banget. Oke. Terus gue cuma dikasih amplop sama dia, masukin ke saku. Gue tanya dong, ini amplop apaan? Suatu saat lo akan tahu apa yang harus lo lakuin. Udah, terus gue tidur capek banget, tuh deg-degan banget. Nah setelah itu 4 hari berturut-turut gue denger azan di telinga gue tuh non-stop coy, sampai gue susah tidur. Akhirnya gue berpikir apakah gue ini terkait dengan muslim, mualaf. Terus akhirnya gue baca-baca kisah Islam, buku, bahwa Islam itu harus mengajarkan keikhlasan. Gue tuh orang paling gak bisa ikhlas, gue pendendam. Ya. Islam itu mengajarkan sebuah nilai yaitu ikhlas. Kalau lu ikhlas, itu syarat Islam pertama. Bukan syarat rukun Islam ya, bukan rukun iman, maaf ya. Tapi di dalam buku itu mengatakan, emang lu harus ikhlas. Kalau mempelajari agama, gue gak bisa ikhlas. Jadi gue beranggapan, Islam bisa mengajarkan gue cara ikhlas.